Oke, hai semuanya, selamat siang, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted and free webinar in Indonesia Passionate Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Sebelumnya selamat siang semuanya, perkenalkan nama aku Lintang dan aku akan menjadi host kalian pada siang ini. Nah, untuk judul webinar hari ini adalah bagaimana data engineer bisa menjadi profesi menjanjikan di era 4.0. Nah, untuk webinar kali ini, kita udah lama banget sih sebenarnya nggak ngadain tentang data science, data engineer, dan juga data analis. Nah, makanya kita ada yang lagi nih, karena sepengalaman aku juga ngadain webinar data seputar data science, data analis, dan juga data engineer memang banyak peminatnya. Nah, untuk webinar siang ini kita sudah menghadirkan Mas Elkan Jeremy Ishak, data engineer dari PT Kawan Lama Sejahtera dan salah satu partner dari Diki Lab. Nah, mungkin dari Mas Elkan boleh say hi nih ke sahabat Dewa Talks dan mungkin boleh kenalin diri juga nih ke sahabat-sahabat Dewa Talks sudah hadir pada siang ini. Oke, selamat siang teman-teman dari Dewa Talks. Senang sekali rasanya bisa hadir untuk mengisi acara ini di mana saya mengisi acara untuk mengenai data engineer ini. Nah, tentunya di dunia era sekarang ini kan seperti yang tadi sudah saya bilang, data itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan mungkin yang terekspos oleh pihak luar itu merupakan seperti visualisasi ataupun grafik. Namun ternyata ada satu hal yang sangat penting, yaitu data engineer, di mana data engineer itu berperan untuk menyuplai data untuk menjadikan visualisasi-visualisasi yang indah tersebut. Jadi singkatnya, data engineer itu tuh kami merupakan pihak yang bekerja di belakang layar. Di belakang layar, tanpa terlihat oleh orang-orang, tanpa terlihat oleh user, namun sangat-sangat penting. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, aku langsung lanjut aja ya. Nah, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalin, namaku Elkan Jermishak, dan aku tuh berkuliah di Institut Teknologi Bandung, S1 dan S2-nya, di mana aku tuh angkatan tahun 2017. Nah, selama aku jadi data engineer, aku sudah mengambil mungkin dua sertifikasi yang cukup untuk bidang data. Yang pertama ada Astronomer Certification for Apache Airflow Fundamentals, di mana Apache Airflow itu merupakan suatu framework untuk orchestrator untuk mengorkestrasi semua data pipeline yang ada di kawan lama. Dan yang kedua ada TensorFlow Developer. Ini merupakan sertifikasi saya di bidang deep learning. Dan pekerjaan saya sekarang merupakan data engineer di kawan lama. Nah, kenapa sih kita itu berbicara mengenai data science? Kenapa sekarang ini tuh booming banget data science? Mungkin aku bisa bahas dulu dari gambar di sebelah kiri. Di mana di gambar sebelah kiri ini terlihat bahwa dalam tahun 2021 terlihat banget bahwa Netflix saya tuh ada 28.000 subscriber yang menonton setiap saatnya. Eh, Instagram ada 695.000 stories yang menonton setiap menit, yang setiap menitnya. Lalu juga pada WhatsApp sendiri ada 69 juta pesan yang dikirim. Nah, itu merupakan data-data yang sangat besar. Dan data itu tuh sebenarnya nggak cuma didapatkan oleh konten-konten aja. Data itu bisa bisa sumbernya macam-macam. Misalnya bisa seperti dari sensor atau tadi mungkin poll yang dibagi oleh Kak Lintang itu juga merupakan suatu data yang bisa kita olah. Nah, kalau misalnya kita gambar di kanan, dapat terlihat bahwa data itu tuh semakin membesar. Rate-nya itu eksponensial membesar ya. Bahkan bisa dilihat bahwa sejak tahun 2012, data itu tuh setiap tahunnya mendouble. Semakin double, dan akhirnya tercipta kurva eksponensial seperti ini. Nah, namun ada satu kelemahan, yaitu meskipun data semakin besar, kita bisa lihat bahwa data analis ataupun orang-orang yang bergelut di bidang data itu tidak bisa mengimbangi besar data yang ada di dunia ini. Sehingga ada satu gap yang sangat besar, sehingga peluang untuk berkarir di bidang data ini memang sangat besar ke depannya. Nah, ini juga dapat dilihat bahwa ini dari presentasi Snowflake dapat dilihat bahwa ini April 2020 awal pandemi, data di cloud storage itu tuh masih sedikit. Namun saat ini, setelah 2 tahun pandemi, data di cloud storage ini juga semakin banyak. Jadi kita bisa bisa lihat bahwa selama pandemi ini banyak bisnis itu yang mulai beralih ke online dan menggunakan manfaat dari cloud. Dan ini tuh merupakan data yang sangat besar.
Nah, kalau misalnya kita bicara data, data tuh di mana aja sih, Kak? Nah, ini kalau misalnya kita lihat gambar yang di pojok kiri atas, ini merupakan MID dari mobil. Ini juga merupakan data. Lalu kalau dari yang gambar ini merupakan gambar ATM yang bisa kita ambil sehari-hari untuk mengambil uang. Lalu gambar kanan atas, ini juga merupakan pesawat terbang, di mana ini tuh memiliki banyak sekali instrumen. Ini juga juga menyimpan data yang sangat-sangat besar sebenarnya. Dan kalau misalnya kalian tahu, setiap pesawat ini tuh juga memiliki database kayak info airport, eh, letaknya di mana, itu juga itu semua ada di database ini dan diupdate setiap bulannya. Itu juga merupakan data yang sangat-sangat besar. Nah, terus yang tidak kalah menarik, ini pasti teman-teman aku ingin tahu dong, ini merupakan DNA yang ada di tubuh kita, yang ada di dalam sel kita dan setiap sel makhluk hidup. Dan tanpa disangka-sangka, ini juga merupakan data. Kayak misalnya dari DNA ini tuh bisa menghasilkan orang yang kulitnya warna apa, bisa bisa kalau misalnya kita reproduksi anaknya bisa muka mirip sama kita. Dan ini merupakan semua data, sebenarnya data. Jadi bayangkan kalau misalnya kita ngomongin data itu sebenarnya di mana-mana. Dan kalau misalnya ada yang ngomong, oh gue nggak suka data nih, gue nggak suka data nih. Tapi tanpa kita sadarin tubuh kita sendiri sebenarnya data. Dan kalau misalnya tanpa kalian sadarin, kalian sejak SD, SMP, SMA juga sudah mengolah data. Kalian kan dari SMP, SMA juga sudah kan belajar statistik, ataupun kalau misalnya praktikum pasti juga ada membuat grafik, itu kan juga sebenarnya kan data analis juga. Jadi sebenarnya nggak ada kata kalau kita itu nggak suka data, karena kita pasti sudah pernah terekspos dengan data. Nah, ini quote dari saya, kalau misalnya kita bisa menguasai data, maka kita bisa mendapatkan eh, chance untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh-jauh lebih baik. Nah, ini saya akan intro dikit ke suatu kosakata yang namanya big data. Nah, gambar yang di kiri ini, of course, kalian semua pasti tahu kan, ini merupakan Microsoft Excel. Dan ini emang benar, ini data. Namun kenapa kita nggak pakai ini di data science? Apakah ada yang bisa jawab? Mungkin satu orang. Kenapa kita jarang pakai Excel di data science? Coba aku tunggu di chat ya. Kalau misalnya belum ada yang merespon, saya yang jawab. Nah, benar nih kata Kak Agus. Karena proses Excel terbatas. Itu benar sekali. Coba kita next slide ya. Nah, ini saya ambil dari Google. Di Google itu mengatakan bahwa saat ini jumlah baris maksimal yang dapat diolah oleh Excel sebesar 1 juta baris. Dan di bawah ini merupakan suatu data penjualan dari anggap saja dari penjualan suatu retail company. Ini tuh ada datanya segini banyak. Dan ini tuh baru data dari tahun 2018 ya, belum data semuanya ya. Ada 300 juta kali lebih banyak dari data yang mampu dihandle oleh Excel gitu. Ini kan data yang sangat-sangat besar sekali dan of course Excel nggak mungkin bisa ngolah ini. Jadi jadi sebenarnya eh, data itu semakin besar, kita juga mesti perlu gimana sih cara menghandling data-data itu biar data itu bisa disimpan dan kalau misalnya kita butuhkan itu bisa langsung kita ambil dan itu memerlukan teknologi yang beda lagi. Nah, ini kalau saya kasih lihat juga, kalau data itu tuh ada banyak dari sumber-sumber. Misalnya yang pertama ada POS atau misalnya kasir, ini juga sumber data yang paling sering ya. Misalnya kalau misalnya di saya di transaksi retail, itu POS itu tuh menjadi sumber data transaksi dan itu data utama. Terus yang kedua tentunya saja ada data dari survei. Ini juga merupakan sebuah data. Kalau misalnya kita memiliki survei yang sangat-sangat banyak, itu juga bisa dikumpulkan untuk machine learning dan lain-lain dan juga ini sensor-sensor. Dengan sensor-sensor ini juga merupakan sebuah data. Nah, data juga banyak memiliki tipe. Yang pertama ada tipe suara, tipe gambar, tipe teks. Nah, kalau misalnya kita ngomongin suara, pernah nggak sih kalian ke Google Translate, terus kalian bisa ngomong ngomong apa yang kalian katakan, lalu dia tuh langsung masuk kata-katanya tuh apa aja yang kalian ngomong.
ngomong. Nah, itu juga merupakan tipe data dari suara. Dan kalau gambar ini juga merupakan tipe data yang bisa diolah agar bisa jadi model kayak deep learning, machine learning untuk image recognition. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya tadi semua digabungkan, itu merupakan sebuah istilah yang dinamakan big data, di mana big data itu merupakan data yang sangat-sangat besar, sangat-sangat cepat, dan sangat-sangat kompleks, dan ini tuh sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk diproses dengan menggunakan metode tradisional seperti Excel. Nah, big data ini merupakan hal yang diolah oleh data science. Kenapa? Makanya itu ada keilmuan namanya data science sekarang. Jadi data science itu, kenapa sih kita itu mesti ada ilmu data science? Ya ini karena sifat datanya itu berbeda. Karena kita mengolah something big, something very big. Nah, ini merupakan karakteristik dari big data. Mungkin kita bisa menyebutnya ada 5V, 5V. Yang pertama, di mana makin ke bawah ini merupakan goalnya dari big data itu. Yang pertama ada volume. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau big data itu dicirikan dengan volume yang sangat-sangat besar. Lalu yang kedua ada velocity, di mana velocity ini merupakan eh, da- data dengan kecepatan yang sangat-sangat sangat cepat. Bayangkan saja kalau misalnya di company saya di kawan lama itu transaksi dari chat time itu eh, setiap detiknya pasti ada. Dan chat time itu kan juga ada ratusan store ya di Indonesia ya. Itu juga sangat-sangat banyak. Jadi ini velocity juga sangat-sangat besar. Lalu yang ketiga ada variety. Data ini juga diolah dari beberapa sumber yang tadi sudah saya jelaskan juga dari sensor dan lain-lain. Dan yang keempat itu veracity. Di mana data ini tuh sebenarnya kan kotor dari misalnya dari kasir. Kan kasir aja kan kita memiliki merek yang berbeda-beda dan mungkin aja standarnya beda satu sama lain. Jadi dengan big data ini tuh kita juga harus dituntut menghasilkan data yang sudah dibersihkan. Dan yang kelima, yaitu value, di mana setelah proses 1 sampai 4 ini dilalui, data ini tuh diharapkan memiliki value yang bisa bermakna ataupun berdampak untuk kebutuhan. Misalnya kalau misalnya di company saya itu untuk bisa mengambil keputusan finansial ataupun keputusan strategi bisnis yang lebih baik ke depannya. Oke, next lagi. Ini mungkin ada yang Q&A ya. Ini Q&A-nya di hold dulu ya mungkin di akhir sesi ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin big data itu ada dua tipe data. Yang pertama ada data OLTP dan data OLAP. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah yang kata keduanya, yaitu transaction dan analytical. Di mana data transaction itu tuh data yang pasti kalian sudah kenal semua. Kalau misalnya saya input, paling simpel di kasir. Habis input di kasir, ada transaksi ini, itu tuh langsung masuk ke database kita. Dan itu kan data kan yang sangat-sangat-sangat panjang. Semua info tuh ada di situ. Itu merupakan data transaksi. Nah, data OLTP ini merupakan data yang istilahnya itu eh, volumenya besar. Dan ini tuh cepat. Namun data OLTP ini tuh nggak bisa digunakan untuk analisis karena terlalu besar. Sehingga ada istilah kedua itu data OLAP, di mana itu data yang sudah kita konversikan untuk kebutuhan analisis. Nah, mungkin dari sini teman-teman semua belum ada bayangan. Bedanya apa sih Kak data OLTP dan data OLAP? Nah, ini mungkin next slide saya kasih bayangannya ya. Nah, anggaplah di misalnya saya pemilik sebuah toko lontong. Anggaplah ini merupakan eh, transaksi saya tanggal 16 dan 17 November ya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Dan ini kan kayak tadi sudah saya jelaskan, ini kan data OLTP ya. Dari mana ini merupakan data yang langsung masuk dari aplikasi kasir misalnya. Nah, mungkin teman-teman semua bisa dipahami dulu ya data ini ya. Kalau misalnya teman-teman semua sudah membaca, aku minta di chat eh, kasih aku angka 1. Oke, sudah aman ya. Nah, pertanyaan berikutnya.
tadi kan kan di tadi kan data OLTP. Namun kalau misalnya saya ingin menjawab kayak kapan jumlah sales tertinggi, barang apa yang paling laku setiap harinya, dan transaksi nomor, nomor berapa yang mengandung item paling banyak, itu kan bisa kita jawab dengan tabel tadi kan. Iya kan? Kita kan bisa menjawab kan. Namun, apakah kita memerlukan seluruh tabel tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Coba aku mau nanya. Kita butuh nggak semua data-data itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Misalnya deh, aku cuma pengen cari tahu kapan jumlah sales tertinggi. Kita butuh nggak semua info dari tabel itu yang tadi? Aku tunggu jawabannya di chat. Nah, bagus. Benar kata Kak Agus, nggak butuh. Nah, jadi jadi data-data tadi kita mesti konversikan dulu menjadi satu data olah di mana kita tuh bisa menghasilkan jawaban untuk misalnya kapan jumlah sales tertinggi. Nah, kalau misalnya kapan aku mau menjawab kapan jumlah sales tertinggi, ini tuh aku tuh bisa melakukan query ke database tadi. Anggaplah database tadi itu yang OLTP itu saya simpan di suatu SQL server, itu tuh saya query dan menjadikan hasilnya seperti ini. Jadi ini tuh sudah saya kompakkan, saya ringkaskan dengan query, dan ini merupakan data yang kita query sehari-hari. Dan ini merupakan data olapnya. Ini bentuk data, salah satu bentuk data olah, di mana data ini tinggal dipakai untuk dimasukkan ke grafik dan dijadikan analisis gitu. Nah, kalau misalnya saya coba nih, mungkin ini agak tricky ya, saya ulang lagi ya. Jadi misalnya kita punya data seperti ini, terus kita ingin menjawab pertanyaan kapan jumlah sales tertinggi. Nah, kalau misalnya kita ingin menjawab jumlah sales tertinggi, otomatis kan kita kan perlu menjumlahkan, kayak kalau tanggal 16 tuh jumlah ini tuh berapa sih, tanggal 17 tuh jumlah net amount-nya berapa sih. Nah, makanya dari itu kita melakukan query seperti ini kalau di SQL untuk menghasilkan data seperti ini. Dan ini merupakan data olapnya. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Untuk next-nya mungkin kalian bisa Google lagi. Nah, ini merupakan tugas data engineer, di mana kami itu mengonversikan data OLTP menjadi data OLAP. Nah, proses untuk konversi data OLTP menjadi data OLAP ini, itu kita sebut dengan proses ETL atau Extract Transforms Load. Di mana yang pertama kita mengekstrak data ini tuh dari OLTP yang tadi, lalu kita transform, kita ubah bentuknya menjadi OLAP yang tadi menjadi compact, lalu setelah itu kita load lagi ke dalam database yang beda. Itu merupakan proses ETL kita sebutnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara data engineer sendiri, jadi tasnya apa aja sih, Kak? Yang pertama itu, kita bisa mendevelop data pipeline agar kita bisa mengalirkan data dari sumbernya ke data lake. Lalu yang kedua, kita bisa membuat data modeling dan membuat data warehouse. Karena data yang tadi saya sebutkan, yang OLAP itu, yang sudah menjadi compact, itu kita sebut dengan sebutan data warehouse atau juga data mart. Dan data itu sudah siap dipakai. Dan yang ketiga ada develop dan mapping, data consolidation. Lalu kita juga melakukan data transformation dan data cleaning. Jadi kalau misalnya yang saya tadi udah bilang, misalnya pos itu tuh banyak brand-brandnya. Dan setiap brand A dan brand B itu tuh bisa mengeluarkan hasil yang beda gitu. Kadang format-formatnya nggak standar. Nah, itulah tugas dari data engineer untuk membersihkan supaya formatnya itu tuh semua jadi satu, lalu kita bisa pakai untuk analisis. Dan yang terakhir, ada improving data pipeline metodologi. Jadi, yang sudah saya jelaskan kan kita kan membuat satu platform untuk mengalihkan data dari sumber OLTP menjadi OLAP, itu kan memerlukan suatu teknologi dan banyak teknologinya. Kita bisa pakai framework kayak Airflow, bisa pakai Pentaho dan lain-lain. Dan itu semua tuh sebenarnya memerlukan cost. Nah, tugas dari data engineer juga kita menentukan tools mana dan framework mana yang paling efisien supaya cost-nya itu tuh paling rendah. Tuh. Nah, ini mungkin peta dari seluruh data ya, di mana ini aku ngomongin data scientist secara keseluruhan ya, di mana tuh sebenarnya kita memiliki data dari sumbernya. Ini sumbernya yang sudah tadi disebutkan, yang umumnya itu merupakan POS ya, atau
transaksi. Dan ini merupakan sisi yang OLTP-nya. Kalau misalnya tadi sudah saya jelaskan, ini OLTP-nya. Nah, setelah itu kita cleansing, kita masukkan ke data lake. Jadi data lake ini merupakan kumpulan-kumpulan dari source, namun sudah dibersihkan dan formatnya itu tuh udah bisa digunakan untuk analytical. Nah, setelah itu kita konversikan menjadi data warehouse ataupun data mart. Nah, di data warehouse ataupun data mart ini itu tuh sifatnya sudah data OLAP yang contohnya kayak tadi yang sudah saya jelaskan, kalau datanya itu udah compact dan kita udah bisa lihat tuh hari apa tuh net amount sales-nya berapa kalau kasus tadi. Nah, kan data yang olah tadi itu kan udah jadi kan istilahnya kan. Nah, itu tuh bisa langsung dijadikan dashboard. Jadi bisa bisa dibikin grafik tuh hari ini tuh net sales-nya berapa, besoknya berapa lagi gitu. Ataupun juga data-data itu bisa kita gunakan juga ke machine learning. Nah, secara keseluruhan ini merupakan data scientist, coba data scientist. Jadi aku mau tekanin lagi bahwa data engineer, data analis maupun machine learning engineer itu sebenarnya satu rumpun masuk ke dalam suatu pohon yang lebih besar yaitu data scientist. Nah, kalau misalnya dalam konteks kita kan sekarang ngomongin data engineer. Jadi kita itu lebih fokus di hulunya, di awalnya. Kita memproses di bagian sini. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari framework. Sebenarnya kita data engineer tuh pakai teknologinya apa aja sih? Nah, ini kan bagian kiri kan sudah saya jelaskan tadi ya. Ini merupakan OLTP-nya ya. Nah, OLTP itu sebenarnya diapain sih? Kita tarik dari query, kita masukin ke cloud. Bisa bisa kita masukin ke cloud, yaitu ke Amazon S3. Nah, pas masuk ke cloud ini, formatnya tuh banyak banget. Bisa bisa pilih kalian, bisa pakai CSV atau JSON atau Parquet. Pokoknya itu semua kita masukkan ke cloud. Sebenarnya selain S3 juga, kita juga bisa masukkan ini ke teknologi cloud yang setara ya. Misalnya kalau di Google, di GCP juga bisa, di Google juga bisa. Lalu setelah itu data itu kita crawl, nah itu tuh dia jadi AWS Glue Data Catalog. Nah, ini tuh sebenarnya kayak SQL juga, SQL like syntax, namun ini tuh datanya kita taruh di cloud. Nah, setelah itu kita jadikan data lake, data warehouse, dan data mart. Dan ini semua tuh adanya di Amazon Redshift. Nah, ini yang sudah saya jelaskan, ini salah satu contoh implementasi dari data pipeline yang bisa dilakukan. Untuk teknologi sendiri, kalau misalnya kalian emang mau pakai di server sendiri, itu juga bisa, nggak mesti pakai cloud. Ini kan saya contohkan dengan menggunakan cloud, dengan menggunakan AWS. Dan ini semua kita atur, kita manage dengan Apache Airflow, di mana Apache Airflow itu tuh kasih perintah, oh gue mau tiap jam 4 pagi datanya jalan, gitu. Dia tuh yang mengorchestrate itu setiap harinya. Jadi itu kegunaan dari Airflow. Oke, ini mungkin singkat aja ya. Kalau misalnya kalian eh, lebih suka di data engineering, misalnya kalian kuat di hal-hal teknis seperti kalian suka ngoding Python gitu, itu kalian lebih baik menjadi data engineer. Namun kalau misalnya kalian lebih suka ke data communication atau visualisasi, itu kalian bisa ke data analis. Nah, sekarang aku mau ngomongin nih hal yang paling penting. Kalau misalnya kalian mau jadi data engineer ataupun data scientist, sebenarnya hal yang paling kalian mesti punya apa sih? Ini aku ngomongin keseluruhan ya, baik data analis maupun data scientist ataupun data engineer. Yang pasti yang pertama, skill kalian di Python. Ini merupakan bahasa pemrograman yang paling wajib, pasti semua orang bisa gitu sekarang. Karena bahasa Python ini tuh merupakan bahasa yang simple dan sintaksnya itu mudah untuk dimengerti. Nah, tentunya kan di Python ini kan ada library-library lagi ya. Yang kalian bisa mempelajari itu ada NumPy dan Pandas. Di mana dua library ini tuh merupakan library untuk data processing. Lalu juga ada Matplotlib dan Seaborn, di mana ini merupakan uh, framework library untuk visualisasi data. Dan juga yang tak kalah penting yang pasti SQL. Nah, kalau misalnya kalian belajar SQL, pasti kalian mengerti tadi sintak yang sudah saya buat untuk bikin data OLAP yang tadi, yang transaksi transaksi di toko kelontong saya. Nah, ini merupakan non-technical skill ya. Mungkin bisa belajar descriptive analytic,
deskriptif statistik, itu tuh kayak misalnya belajar kayak yang mean, median, standar deviasi, lalu ada hypothesis testing, gimana kalian bisa menyimpulkan kalau ini uh, kalau misalnya kalian memberi perlakuan itu tuh benar-benar signifikan berbeda apa enggak sama sebelumnya. Lalu ada data warehousing, itu yang sudah tadi saya jelaskan, gimana cara mengonversi dari OLTP menjadi OLAP, dan itu kan juga memerlukan sebuah skill ya, gimana kalian bisa membuat sebuah data warehouse ataupun data OLAP itu. Nah, ada yang tak kalah penting yang pasti open mind to learn new technology ya. Karena kan kita kan mengandalkan banget nih sama framework-framework dan tech-stack yang ada ya. Itu tuh kalian harus setiap hari tuh mindsetnya gue mau belajar, tiap hari belajar, 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 cari sesuatu yang baru lagi. Kan sekarang kan banyak course ya di Udemy maupun di Coursera ataupun di DQLab, itu tuh banyak banget. Dan I think kalian kalau misalnya mau ke tech industry itu harus harus open mind, harus belajar terus setiap hari. Sorry. Nah, untuk data engineer sendiri, mungkin yang wajib kalian punya itu pasti skill Apache Airflow yang sudah tadi saya jelaskan ya. Jadi Apache Airflow itu tuh anggapannya kayak framework yang sangat-sangat umum yang pasti digunakan di data engineer. Karena itu tuh sepenting itu. Airflow itu tuh sepenting itu untuk mengorkestrasi sebuah data pipeline. Intinya dia itu tuh kayak menjadwalkan data ini tuh jalan jam berapa, terus eh, dia itu tuh kayak juga menjalankan juga kalau misalnya jam 4 itu tuh misalnya jam 4 pagi, saya set jam 4 pagi, itu tuh eh, ngapain, ngelakuin apa, itu semua kita orkestrasi dari Apache Airflow. Dan juga yang tak kalah penting sekarang itu adalah Big Data Tools, di mana ini ada Apache Spark ya. Nah, Apache Spark itu tuh istilahnya sebuah kayak keluarga yang di dalamnya tuh ada banyak anak-anaknya. Dan ini merupakan Big Data Tools yang harus dipelajarin. Nah, ini merupakan salah satu tips saya ya. Kalian kan teman-teman dari ada yang fresh graduate tuh bingung. Wah kak, saya pengen nih kak ke bidang data, tapi saya nggak tahu nih mau belajar dari mana. Nah, sebenarnya simpel. Tinggal amati, tiru, lakukan. Nah, amatinya itu kalian search job bidang data apapun. Nah, lalu kalian lihat requirement-nya apa dari mereka. Terus kalian tuh tiru. Nah, kan dia kan udah kasih tahu tuh skill set yang dibutuhin tuh apa-apa aja. Misalnya SQL, apa-apa. Itu kalian tinggal pelajarin, tinggal cari online course-nya. Itu banyak banget sekarang. Pokoknya semua terbuka sekarang. Lalu tinggal lakukan. Kalian tinggal buat portfolionya dari hal-hal yang udah dipelajarin. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini saya ada nemu job data engineer dan ini tuh dikasih lihat bahwa ini merupakan requirements ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kita itu memerlukan belajar kayak ini nih. Ada SQL, Postgres, BigQuery, terus ETL tools-nya ada Airflow, terus di sini kan dibilang mesti bisa programming language, terus juga di sini mesti bisa Git ya. Ya udah, jadi kalian bisa tahu ini tuh hal-hal yang harus kalian fokus untuk dipelajarin. Kalau misalnya kalian bisa ini semua, aku yakin pasti untuk masuk entry level bisa bisa kok. Nah, ini merupakan suatu quote yang menarik dari saya. A bunch of data is merely a trash, but that trash will become a gold in my hand. Jadi intinya sebenarnya data itu tuh sebenarnya bayangkan sebuah sampah ya. Cuman cuman sampah itu tuh di tangan saya bisa saya gunakan, saya olah lagi menjadi sesuatu yang sangat-sangat berguna, bahkan bisa menjadi sebuah senjata. Nah, last but not least, ini mungkin Dewan Programming ya. Pada saat Dewan Programming, kalian nanya ke siapa sih? Ke Google. Kita tadi mau belajar SQL, nanya ke siapa? Ke Google. Tapi percaya deh, 10 tahun kemudian, kalian juga pasti melakukan hal yang sama. Tuh. Jadi, jangan malu, jangan malu bertanya. Kalian tetap pede aja, dan jangan malu untuk menggunakan Google. Karena saya pun masih googling kok tiap hari kok. Kalau ada masalah apa, pasti Google. Saya nggak bisa solve sendiri. Pasti ujung-ujungnya lihat Stack Overflow dan lain-lain gitu. Namun yang dibuild oleh pengalaman, oleh pelajaran, oleh pelajaran yang kita dapat di online course itu
itu yang membuat kita jadi tahu, kita tuh mesti Google apa. Jadi dengan demikian itu tuh bisa solve lebih cepat gitu. Namanya Google pasti kita bakal Google terus selamanya. Intinya jangan malu bertanya. Eee, Mungkin sekian sedikit dari banyak ilmu yang bisa saya paparkan pada hari ini. Nah, kesimpulannya data engineer itu memiliki memiliki prospek yang sangat 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 besar ke depannya. Namun kalau misalnya kita ingin belajar data engineer, kita tuh bisa mulai dari hal simpel seperti belajar bahasa pemrograman seperti Python. Lalu kita lanjutkan dengan komitmen dan konsistensi. Oke, mungkin sekian presentasi saya. Saya kembalikan ke Kalintang selaku moderator. Thank you. Boleh nggak kasih sedikit wejangan atau mungkin kata-kata mutiara untuk teman-teman yang baru mau mulai, apalagi untuk mereka yang bukan bidang data sebelumnya. Silakan Mas Alka. Oke, kalau dari saya sendiri, saya banyak sekali sih ketemu mahasiswa-mahasiswa dan sayangnya itu mahasiswa-mahasiswa teknik ya, teknik di kampus saya juga. Ini saya ngomong mahasiswa teknik di luar anak teknik informatika. Banyak banyak mereka ngomong gini, wah, gue nggak suka data deh, gue nggak suka deh coding-codingan gini, gue nggak suka banget gitu. Bahkan kalau di ITB sendiri itu mata kuliah yang mengajarkan basic programming itu tuh kayak suatu hal yang menakutkan gitu loh. Nah, kalau saran saya bagi teman-teman itu jangan pernah ada block mindset seperti itu. Karena sebenarnya itu kan hal yang mudah sebenarnya. Kalau misalnya kita mau belajar, intinya jangan pernah ada block mindset seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau to be fair ya, yang dipelajarin di kuliah itu jauh lebih susah daripada yang dipelajarin di bidang data. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, bidang data nih, banyak banget, materi itu banyak banget dan terbuka banget. Kayak tadi ada di QLab, dan kita bisa refer yang lain kayak Udemy dan lain-lain. Dan misalnya kalau misalnya kalian Google aja Python, itu pasti banyak banget kayak tutorial yang gratisnya gitu. Sedangkan kan kalau misalnya kalian kuliah teknik yang notabene lebih susah, itu aja kalian bisa hadapin, apalagi yang ini gitu. Jadi intinya jangan pernah menyerah dan jangan block mindset sih yang penting punya keinginan untuk belajar terus. Oke, itu mungkin dari saya. Oke, thank you Mas Makan untuk posisi temennya juga wejangan untuk sahabat Dewatas kita pada siang ini. Mungkin teman-teman juga bisa say thank you ke Mas Alkan dan juga mungkin Diklat karena sudah menyempatkan waktunya untuk membagi webinar Dewatas yang ini. Nah, Mas Alkan dan Mas Aldo, selanjutnya aku mau lanjutin ke next rundown. Kalau misalnya dari Mas Alkan dan Mas Aldo mau leave webinar duluan juga nggak apa-apa, mungkin ada kerjaan karena ini masih di jam kerja ya. Jadi silakan aja nggak apa-apa. Thank you sekali lagi Mas Alkan dan Mas Aldo. Semoga kita bisa bertemu lagi di doa selanjutnya dan mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan ya Mas Alkan dan juga Mas Aldo. Kalau begitu aku izin lanjutin dulu ya Mas Alkan dan Mas Aldo untuk next rundown-nya. Thank you all. Terima kasih semuanya. Semangat semuanya. Terima kasih Kak Lintang. Terima kasih Kak Aldo. Hai sahabat Deweb, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa